Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Aditya Mustabar, biasa dipanggil Firman. Saya berasal dari kelas 3C, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Saya berasal dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang materi yaitu akhlak pribadi. Mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang akhlak pribadi. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak menurut Kamus Al-Munajjid, akhlak adalah budi pekerti, perangkai tingkah laku atau tabiat. Dan menurut Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan kehendak. Jadi pengertian akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Ada juga pengertian akhlak pribadi. Terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya, disertai dengan larangan merusak, membinasakan dan menganiaya diri sendiri baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan juga ada macam-macam akhlak yang akan saya jelaskan, yaitu ada seja'ah, tawadu, malu, sabar, dan pemaaf. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah seja'ah. Kata suja'ah berasal dari bahasa Arab saju'a, yasju'u, seja'tan. Artinya berani. Ahmad Warson Munawir 1997. Tapi maksud berani di sini bukan berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia berani di pihak yang benar atau salah, dan bukan pula berani mempertaruhkan hawa nafsu. Keberanian tidaklah ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi ditentukan oleh kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Betapa banyak orang yang fisiknya besar dan kuat tapi hatinya lemah. Sebaliknya, betapa banyak yang fisiknya lemah tapi hatinya seperti hati singa. Dan juga di sini adalah bentuk-bentuk seja'ah. Keberanian tidak hanya ditunjukkan dalam peperangan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini beberapa bentuk keberanian yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, keberanian menghadapi musuh dalam peperangan, yaitu jihad fisabilillah. Yang kedua, keberanian menyatakan kebenaran atau kalimat al-haq, sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Yang ketiga, keberanian untuk mengendalikan diri, tak kalah marah sekalipun dia mampu melampiaskannya. Dan yang kedua adalah tawadu. Kata tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya rendah hati, lawan dari sombong atau takabur. Menurut Ahmad Warson Munawir 1997, orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, sementara orang yang sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri, karena rendah diri berarti kehilangan kepercayaan diri. Sekalipun dalam praktiknya, orang yang rendah hati cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tapi sikap tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. Sikap tawadu terhadap sesama manusia adalah sifat mulia yang lahir dari kesadaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hambanya. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak mengerti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak membutuhkan karunia, ampunan, dan rahmat dari Allah. Tanpa rahmat, karunia, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak akan bisa bertahan hidup, bahkan tidak akan pernah ada di atas permukaan bumi ini. Orang yang tawadu menyadari bahwa apa saja yang dia miliki, baik bentuk rupa yang cantik atau tampan, astagfirullah, baik bentuk rupa yang cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, harta kekayaan maupun pangkat dan kedudukan dan lain-lain sebagainya. Semuanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga ada bentuk-bentuk dari tawadu, yaitu pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang level atau statusnya sama, kecuali apabila sikap tersebut menimbulkan kerugian bagi agama atau umat Islam. Yang kedua, berdiri dari tempat duduknya dalam suatu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu daripada dirinya, dan mengantarkannya ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Yang keempat, mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Yang kelima, mau duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, dan kaum duafa lainnya, serta bersedia mengabulkan undangan mereka.
Yang keenam, tidak makan minum dengan berlebihan dan tidak memakai pakaian yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Yang ketiga yaitu malu. Kata malu dalam bahasa Arab disebut al-haya, adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Menurut Ahmad Warson Munawir 1997, orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik, dia akan terlihat gugup atau mukanya merah. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu akan melakukannya dengan tenang tanpa ada rasa gugup sedikit pun. Di sini juga ada materi yang saya tambahkan, yaitu tentang malu. Malu, amanah, rahmah, dan Islam adalah 4 hal yang saling berkait. Konsekuensi logis dari hilangnya malu adalah hilangnya amanah. Bila amanah hilang, akan hilang rahmat, dan bila rahmat hilang, hilanglah Islam. Adakah orang yang tidak punya rasa malu mendapatkan peluang untuk menikmati kehidupan dengan wajar? Kita yakin tidak, kecuali di tengah-tengah masyarakat yang juga sudah kehilangan rasa malu. Bila seorang tidak punya rasa malu, bagaimana mungkin dipercaya untuk mengurusi materi? Karena dia tidak akan malu-malu menyelewengkannya. Bagaimana mungkin membuat janji dengannya, sebab dia tidak akan malu-malu untuk mengabaikannya. Pada akhirnya, orang yang tidak punya rasa malu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Dan kalau sifat malu itu juga hilang dari masyarakat, maka masyarakat itu pun akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat selalu meningkatkan rasa malu kita dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang keempat yaitu adalah sabar. Sabar di sini ada 2, yaitu menurut para ahli. Secara etimologis, sabar yang atau as-sabar berasal berarti menahan. Sabar dalam bahasa Arab dan mengengkang. Al-habs wal kuf. Secara terminologi, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Menurut Yusuf Al-Qardawi 1989, yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi seperti musibah, kematian, sakit, kelaparan, dan sebagainya. Tapi bisa juga berupa hal-hal yang disenangi, misalnya segala kenikmatan duniawi yang disukai oleh hawa nafsu. Dalam hal ini berarti menahan dan mengengkang diri dari memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, sabar merupakan ciri khas manusia. Binatang dan malaikat tidak memerlukan sifat sabar karena binatang ditekan tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Binatang juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak hawa nafsunya. Sedangkan malaikat tidak memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus dihadapinya. Malaikat selalu cenderung kepada kesucian, sehingga tidak diperlukan sifat sabar untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya itu. Keutamaan sabar. Sifat sabar dalam Islam menempati posisi yang istimewa. Al-Quran mengaitkan sifat sabar dengan bermacam-macam sifat mulia lainnya, antara lain dikaitkan dengan keyakinan surah As-Sajdah ayat 24 dan syukur surah Ibrahim ayat 5. Dan ada juga tawakal surah An-Nahl ayat 41 sampai 42 dan takwa surah Al-Imran ayat 15 sampai ayat 17. Mengaitkan satu sifat dengan banyak sifat mulia lainnya menunjukkan betapa istimewanya sifat itu. Karena sabar merupakan sifat mulia yang istimewa, tentu dengan sendirinya orang-orang yang sabar juga menempati posisi yang istimewa. Misalnya dalam menyebutkan orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar ditempatkan dalam urutan pertama sebelum yang lain-lainnya. Dan di sini ada juga macam-macam sabar menurut Yusuf Al-Qardawi. 1. Sabar menerima cobaan hidup. Dan yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu.
Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, sabar dalam berdakwah. Yang kelima, sabar dalam perang. Yang keenam, sabar dalam pergaulan. Dan yang terakhir adalah pemaaf. Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Dalam bahasa Arab, sifat pemaaf tersebut disebut dengan al-afwu, yang secara etimologis berarti kelebihan atau yang berlebih. Sekalipun orang yang bersalah menyadari kesalahannya dan berniat untuk meminta maaf, tetapi boleh jadi dia mengalami hambatan psikologis untuk mengajukan permintaan maaf. Apabila bagi orang-orang yang merasa status sosialnya lebih tinggi daripada orang yang akan dimintainya maaf itu, misalnya seorang pemimpin yang lama dan bahkan berusaha dengan susah payah sekedar untuk dapat membalas sakit hatinya, orang yang enggan memberi maaf pada hakikatnya enggan memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang Maha Kuasa berjanji akan memberikan maaf dan ampunan kepada setiap orang yang meminta ampunan kepadanya. Apa alasan manusia yang daif untuk tidak memberikan maaf kepada sesama? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Dan bila ada kelebihan atau kesempurnaan, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.